analisis permasalahan-permasalahan yang ada pada video tersebut ya. Jadi semakin kompleks tingkat organisasi kehidupan atau semakin tinggi tingkat organisasi
Mangga dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Belum lihat. Anak-anak, sebentar ya. Ibu akan melihat kondisi kelas kalian nih. Sepertinya masih belum siap untuk belajar ya, gitu kan. Lihat coba di bawahnya, Nak Mai, Nak Sinta, Nak Asep, coba lihat semuanya di bawah kolong-kolong mejanya, di bawah kursi-kursinya itu masih banyak sama atau tidak? Ayo kita kondisikan Banyak, dulu. Pak. Banyak, Kita Bu. rapikan semuanya dulu ya. Malik tuh. Di kolong meja saya Bukan ada tuh. nasi goreng, Bu. ulangan. Bu, Malik, Bu. Silakan buang di tempat sampah yang ada di depan kelas. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah, Malik ada nah. gorengan, Bu, di kolong mejanya. Malik pagi-pagi udah makan gorengan ya. Kebiasaan suka bawa makanan, Bu. Malik, Bu. Nggak bagi-bagi. Ya, sudah nih, kelas sudah rapi nih ya, sudah menunjukkan kondusif dan sudah kalau seperti ini berarti sudah menunjukkan bahwa kalian siap untuk belajar ya. Ya siap, pada semangat nih ya semua ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan melakukan post test kepada kalian. Siap kan? Wah, nggak belajar, Siap, Bu. Bu. Harus siap ya, siap nggak siap. Pokoknya Ibu akan di awal ini akan melakukan penilaian terhadap kalian ya. Siap. Sebentar Ibu bagikan soalnya ya. Dan kerjakan sekarang juga selama waktu 5 menit, 10 menit. Baik, Bu. Susah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, siap. Kumpulkan sekarang. Pokoknya kumpulkan sekarang. Mau Baik. sudah selesai, mau tidak harus dikumpulkan sekarang di depan di meja Ibu ya. Nggak apa-apa. Ya, Ini kan Bu. hanya tes awal ya. Nggak apa-apa, tenang semuanya, tenang. Oke, semua sudah ya? Sudah dikumpulkan semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sip. Bagus, semua pintar-pintar nih. Nanti Ibu ceknya setelah pembelajaran berlangsung ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Ya, sebelum memulai, Ibu akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kalian. Kalian kan tadi pagi berangkat dari rumah ke sekolah, itu kan pasti ada prosesnya. Perjalanan dari entah itu jalan, memakai kendaraan dan sebagainya seperti itu. Nah, Nak Malik, Ibu mau tanya nih. Ya, Bu. Nah, Malik, tadi dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira hal-hal apa yang kamu lihat, yang kamu perhatikan gitu? Karena rumah saya di kebun, jadi banyak pohon, Bu. Oh, banyak pohon. Pohon jambu, ada pohon pisang, iya. Oh, itu terlalu buah-buahan Pantesan ya? ada buah jambu, Malik ya. Bawa jambunya enggak? Enggak, Bu. Bawa, Bu, itu Malik. Bagus, nanti bagi Ibu ya. Nanti selesai pelajaran ya. Nah, ya. Terus ada lagi nggak tanaman yang ini di depan kita kan ada taman sekolah nih, situ bulat nih. Ngelihat pohon sesuatu nggak, Nak Malik? Ngelihat pohon apa gitu di sana? Pohon ada apa namanya, Bu? Ada bunga-bunga, Bu. Bagus bunga-bunganya. Oh iya, ada bunga-bunga ya di sana ya, di taman kota kita memang bagus. Ya, ada yang merah, ada yang ungu. Siap. Bagus-bagus ya. Tadi ada buah-buahan, ada bunga. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih untuk penguatan lagi. Nadini. Ya, Bu. Tadi dalam perjalanan juga melihat apa? Maksudnya melihat tanaman atau bunga juga apa tidak? Melihat, Bu, ada bunga, ada rumput, kemudian ada ini juga, Bu, ada pohon pucuk merah ya, Bu. Pucuk merah. Oh iya, iya, pucuk merah banyak ya itu ditemukan di pinggir jalan ya, ditanam sama warga di sekitar kita ya, di sini ya di alur jalan kita ke sekolah seperti itu. Nah, untuk bagus ya, terima kasih semuanya. Untuk memperkuat pelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebentar. Apakah terlihat tidak? Terlihat tidak layar dari Ibu?
Ada Bu, Ada, ada Bu. Bu. Ya, sebentar ya, ini ada sebentar kok. Bu, emang suaranya apa nggak ada ya, Bu? Bu Esa, apakah suaranya memang tidak ada? Kayaknya mode silent. Oh, gitu. Bu Esa nggak ada suaranya. Presentnya pakai yang tab, Bu. Barangkali tadi presentnya. Oh iya, sebentar ya. Sebentar, kesalahan teknis sebentar. Mari kita lakukan selalu Go Green. Jangan pantang nyerah. Kita memang yang harus memulai Go Green, Go Green, Go Green. Demi masa depan agar negeri kita kan selalu Go Green, Go Green. Jaga bumi ini, kita harus bersihkan polusi Go Green. Tanami kebunmu dengan bunga atau tanaman yang baru. Bila habis mandi, jangan lupa matikan keran airmu. Bumi cuma satu, di sinilah rumah tujuh dan rumahmu. Kalian bisa melihat video yang Ibu tampilkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa Ibu. Bisa ya, Bu. udah jelas ya. Nah, Lagunya itu enak, Bu. lagunya enak ya, memotivasi ini. Ibu juga jadi semangat dengar lagunya. Nah, setelah kalian melihat video, gitu kan, tadi juga kalian menyebutkan tumbuhan-tumbuhan yang kalian lihat dari sekolah, dari mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah, gitu kan, itu ada hubungan. Terus juga di video kan terdapat tumbuh-tumbuhan juga tadi ya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai plantae. Tapi khususnya Ibu akan mengajarkan ke kalian sekarang yang angiospermae. Ya. Sebentar, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint Ibu. Bentar. Sudah terlihat belum? Belum Ibu. Belum, Bu. Muncul, Bu. Sebentar. Nah, terlihat kan? Terlihat, Bu. Nah, kita akan belajar mengenai angiospermae atau di sini masuk ke dalam kerajaan plantae gitu seperti itu. Dan sini kompetensi dasar yang akan kita capai di sini yang pertama adalah mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Setelah itu kalian akan menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Dan ini kata pencarian kompetensinya yang dari 3.8 ini menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan yang termasuk ke dalam angiospermae. Setelah itu 3.2.2 mengidentifikasi tumbuhan yang termasuk ke dalam angiospermae. 2.3 ini mengklasifikasikan tumbuhan yang termasuk ke dalam angiospermae. Setelah itu nanti kalian akan menyajikan hasil observasi berbagai jenis angiospermae dalam bentuk galeri walk. Nanti kita akan membuat project ya, nanti akan Ibu terangkan setelah ini gitu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengklasifikasikan berbagai tumbuhan angiospermae lengkap dengan contoh spesiesnya berdasarkan hasil observasi di lingkungan sekolah. Jadi hari ini kita akan mengobservasi sekolah. Terus setelah itu dengan menggunakan mode pembelajaran project based learning dengan bantuan galeri walk, kalian dapat mengklasifikasikan tumbuhan angiospermae yang terdapat pada lingkungan sekolah.
Dengan menggunakan metode observasi dan diskusi, kalian mampu membuat laporan tertulis mengenai jenis-jenis tumbuhan angiospermae yang ditemukan pada lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, kalian dapat memahami klasifikasi dari jenis-jenis tumbuhan angiospermae yang ditentukan pada lingkungan sekolah sebagai wujud penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif sebagai bagian dari berinteraksi secara efektif. Nah, ini peta pikirannya yang akan kita pelajari ya di sini. Nah, di sini kita akan belajar angiospermae yang merupakan bagian dari kingdom Plantae. Di sini kita akan belajar tumbuhan berkeping 1 sama tumbuhan berkeping 2, dikotil dan monokotil. Kalian SMP pernah kan belajar ini ya dulu ya? Pernah, Ibu. Pernah Nah, ya? Bu, tapi lupa. Kita ada Ya, di sini Ibu akan menjelaskan, maksudnya kita akan belajar jauh lebih dalam dibandingkan sewaktu kalian di SMP kemarin. Seperti itu. Angiospermae atau Anthophyta. Ada yang tahu Anthophyta ini apa? Pengertian dari Anthophyta Anthophyta. itu tumbuhan berbunga. Tumbuhannya mengeluarkan bunga. Bu. Punya Nah, bunga. iya ya, angiospermae itu kalau angios berbiji apa? Tertutup. Berbiji tertutup. Tertutup, Bu. Iya, berbiji tertutup dan juga bunga. berbunga ya di sini Anthophyta. Ini ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Tadi kan dikatakan ya. Jadi kalau misalkan kelompok angiospermae ini dia memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Jadi bijinya tertutup oleh daun buah. Mempunyai bunga sejati atau Anthophyta tadi dia punya bunga. Untuk reproduksinya umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana dan herba. Ya, dalam reproduksinya terjadi pembuahan ganda. Nanti kita belajar selanjutnya ya tentang pembuahan ganda. Nah, di sini Ibu akan menerangkan perbedaan dari dikotil dan monokotil. Ini sebagai acuan kalian awal untuk kalian nanti observasi di lingkungan sekolah. Kalau dilihat dari akarnya, dikotil itu sistem perakarannya tunggang dan monokotil itu sistem perakarannya serabut. Itu bagian bedanya. Terus batangnya, kalau dilihat ini dari dikotil itu memiliki kambium sehingga dapat membesar. Kalau monokotil dia tidak berkambium gitu. Kalau bisa dari daun, biasanya susunan pertulangan daunnya menyirip atau menjari, itu dari dikotil. Kalau monokotil, susunan tulang daunnya sejajar atau melengkung sejajar gitu, panjang-panjang seperti itu. Bunganya kalau misalkan dikotil itu jumlah bagian bunganya 4, 5 atau kelipatannya. Kalau misalnya monokotil jumlah bagian bunganya 3 atau kelipatannya. Terus biji juga saat berkecambah dikotil ini membelah menjadi 2 daun lembaga, makanya dikatakan 2 di gitu ya. Terus yang monokotil saat berkecambah tetap utuh, tidak membelah, makanya dikatakan monokotil atau satu seperti itu. Terus ujung akar lembaga ini tidak mempunyai sarung pelindung bagi yang dikotil, terus mempunyai sarung pelindung atau koleoriza bagi monokotil. Ujung pucuknya, kalau misalnya yang dikotil tidak mempunyai sarung pelindung. Kalau misalnya monokotil dia mempunyai sarung pelindung yaitu koleoptil. Seperti itu. Nah, ini juga perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Tadi kan seperti yang dibilang, ini dari bijinya, kelipatannya ya, ini 2, ini 1 nih, ini monokotil. Terus dari ini sistem perakarannya. Ada yang kalau monokotil ini serabut, yang ini tunggang, terus ini berkas pembuluhnya gitu kan. Ada yang tersusun rapi, ada yang menyebar. Terus ini pertulangan daunnya, ada yang ini menjari, yang ini lurus seperti itu memanjang gitu ya. Terus ini dari secara bunga tadi kelipatan-kelipatannya kan tadi kalian udah belajar. Sebentar. Sebentar ya, ini Ibu agak sedikit ngehang.
Nah, ini ya. Ini beberapa famili atau suku dari monokotil. Jadi sebenarnya tidak hanya yang Ibu cantumkan di sini famili atau famili-famili ini gitu kan. Sistem klasifikasi itu sesuai dengan perkembangan zaman atau mungkin nanti ada penemuan-penemuan baru gitu kan. Jadi bisa saja berubah. Tapi yang ini Ibu catat berdasarkan literatur yang ada di buku kalian juga. Jadi untuk sementara ini dulu, misalkan gitu ya. Yang pertama ada Liliaceae. Ini merupakan famili dari kelompok bawang, bunga lili dan lain-lain. Itu contohnya. Kalau Orchidaceae, kalian tahu ya orchid. Orchid itu jenis dari bunga anggrek gitu, famili dari bunga anggrek. Poaceae Gramineae. Nah, ini merupakan suku dari rumput-rumputan, jagung, padi. Rumput jagung padi dan memiliki ciri-ciri yang sama ya, dia rumput gitu. Musaceae di sini pisang. Terus ada palem-paleman, palmae, arekase itu dari ada salak, ada kelapa, terus kelapa sawit, contohnya seperti itu. Ini kalau misalnya Zygemberaceae ini merupakan seperti jahe, kunyit dan lain-lain ya. Nah, itu kan bedanya ya. Yang ini monokotil nih, yang punya akar serabut tadi gitu ya. Yang ini dari dikotil yang bisa kita lihat secara kasat mata aja dulu ya. Ini Papilionaceae, ini kelompok dari kacang-kacangan kacang-kacangan. Ada kacang tanah, buncis, ada kacang kapri, terus ada yang kedua Mimosaceae, itu ada pete, jengkol, gitu kan. Terus suku Malvaceae, dia contohnya adalah kapas, Myrtaceae, itu jambu air, jambu biji, Solanaceae, ada ini contohnya adalah kentang, terong, cabai gitu ya. Terus Casuarinaceae, itu bunga kasuarina. Ada Moraceae, itu contohnya ada pohon karet, ada Piperaceae, ini sirih. Terus kalian bisa lihat nih, Cactaceae juga ya, dilihat dari nama depannya itu, contohnya adalah kaktus, seperti itu. Nah, ini merupakan proses reproduksi secara generatif dari Angios. Ya. Coba, ada yang bisa bantu Ibu nggak sebelum Ibu menerangkan? Dilihat dari gambarnya nih, kalian terlihat dengan jelas kan ya? Coba dilihat dari gambarnya aja, kalian bisa nggak menerangkan, maksudnya untuk awal nih, kira-kira dari gambar ini, proses apa nih yang terjadi nih? Coba siapa yang mau mengungkapkan? Saya, Bu. Ya. Coba Naseli, Ibu ini nih dari bagian sini aja nih sampai sini nih. Dari Antheridium ya? Ya. Dari apa Antheridium dia mengeluarkan apa ini? Spora ya? Oke. Mbak ya. Ya. Ada Antheridium, setiap ada mikrosporangium itu mengandung mikrosporit, Bu, sporosit. Oh, setelah itu dia mengandung sporosit, terus jadi meiosis dan masuk ke mikrospora. Kemudian habis mikrospora berkembang menjadi satu serbuk polen. Iya, ini polen nih ya, polen. Serbuk sari ya. Iya, serbuk sari atau serbuk sari. Terus sel generatif dari sel gametofit akan membelah, Bu, membentuk dua sperma. Oh, ini ada 2 sperma ini ya? Iya. Ada 2 sperma ini. Nah, sampai situ ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau melanjutkan ini? Aku, Bu, Sinta. Iya, nah Sinta, silakan. Setelah polinasi. Dilihat dari gambar aja, Ibu pengen tahu pendapat kalian setelah melihat gambar ini ya. Oke, Bu. Setelah polinasi, 2 sperma pada akhirnya dilepaskan di setiap ovul. Iya. Fertilisasi ganda terjadi, 1 sperma memfertilisasi telur membentuk zigot. Sperma yang lain memfertilisasi sel setengah membentuk endosperm, persediaan makanan. Terus zigot akan berkembang menjadi embrio yang dikemas bersama makanan ke dalam biji, dan sewaktu biji germinasi atau berkecambah, embrio berkembang menjadi sporofit dewasa. Seperti itu nggak, Bu? Iya, betul, bagus sekali ya. Jadi di sini awalnya itu dari pintar sekali 100 nilai 100 untuk Naseli dan Sinta ya. Di sini pertama ada Antheridium. Antheridium dia mengeluarkan apa ini? Mikrospora ya.
Terus setelah itu dia berkembang, melakukan pembelahan meiosis, setelah itu melakukan pembelahan mitosis. Ibu ini menambahkan saja ya. Setelah itu apa? Dia akan menjadi apa amilogametofit atau polen itu sendiri. Nah, setelah itu dia aktif membelah lagi dan akan menghasilkan inti generatif atau 2 sel sperma ini gitu kan. Nah, di sini di dalam putiknya ini dia ada apa ini? Ada 3 sel antipoda, terus ada inti kandung lembaga dan ada sel sinergit di sini. Setelah itu ada apa? Kandung lembaga sekunder ya yang ini, terus ada sel telur juga di sini nih. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan yang satunya sperma 1 nih dia akan membuahi ovum. Dia akan membuahi ovum, itu akan membentuk menjadi zigot. Apabila dia membuahi sel sinergit, dia akan menjadi endosperma seperti itu. Ya, sampai sini mengerti anak-anak? Mengerti. Ngerti, Bu. Mengerti. Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, Ibu ini menerangkan di awal karena kalian kan mau observasi sebagai apa ya, pengetahuan awal kalian aja seperti itu. Nah, sekarang Ibu minta kalian duduk secara berkelompok. Kan udah Ibu bagi ya kelompoknya, kemarin kita udah ngebagi kelompok ya. Iya, Bu, sudah. Sudah. Terus kemarin Ibu suruh mendownload Planet atau Picture Disk sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. ya? Sudah. Ini untuk kelompok-kelompoknya kan udah Ibu bentuk ya. Kelompok 1 kemarin ada Nadenok, Ayu, dan Malik. Dan kelompok 2 ada Dini, Sinta, Riri, dan Seli. Kelompok 3 ada Asep, Mai, dan Intan. Ya, oke. Sekarang kita ke lapangan, kita menyebar semuanya kalian. Tapi maksudnya menyebar masing-masing kelompok ya. Tapi satu kelompok harus dalam satu lokasi yang sama. Maksudnya kalau mau berpindah ya bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Kalian observasi di lingkungan. Jadi seperti ini ya. Kalian sekarang keluar mengobservasi lingkungan sekolah, cari tanaman atau tumbuhan yang termasuk ke dalam golongan Angiospermae. Seperti itu. Nah, nanti kalian foto, kalian identifikasi melalui aplikasi Planet atau Picture Disk tersebut. Nah, setelah kalian identifikasi, setelah kalian observasi, itu tuangkan ke dalam LKPD. LKPD-nya sudah Ibu kasihkan ya melalui Google Classroom kan? Sebelum pembelajaran? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu, sudah buka. Nah, setelah itu, nanti hasil foto-foto ini jangan kalian hapus atau apa ya. Nanti pada saat minggu depan, sebenarnya Ibu ingin membuat project nih kepada kalian gitu kan. Ingin membuat, karena pembelajaran kita ini menggunakan model pembelajaran project based learning seperti itu. Nah, hasil akhirnya Ibu mau kalian membuat suatu project, nanti kita akan membuat galeri walk. Galeri ya, dari katanya aja galeri gitu, seperti pameran. Nah, nanti foto-foto kalian dapat, kalian identifikasi, kalian klasifikasikan, nanti hasil tanaman kalian yang sudah diobservasi sama kalian tampilkan semuanya di kelas ini, dan kita akan membentuk kelas ini menjadi sebuah galeri. Gitu, seperti itu. Ya, itu minggu depan. Tapi sekarang kita keluar dulu yuk untuk melakukan observasi di ruangan kelas ya. Ore. Siap, Bu. Senang, Bu, kalau keluar senang. Main. Kan ada yang jajan, Ibu nggak mau ada kantin. Malik tuh, Bu, pasti kayak gitu. Jangan ada ke kantin, Ibu nggak mau. Sapi, Malik. Malik nggak boleh keluar dari gerbang sekolah ya. Nanti kan ada pas satpam tuh di depan, kan nggak boleh keluar nanti. Ya ketahuan. Malik. Esa panas, Bu Esa. Nggak mau keluar, panas. Enggak, pokoknya harus. Ini kan ada nih di depan sini juga kan kalian ada ini apa? Tumbuhan-tumbuhan yang di pot-pot depan sini juga. Maksudnya jangan sampai enggak kok, sekolahan kita kan enggak panas ya. Maksudnya udah terlindungi tuh di depan juga ya. Enggak, tahan kalau misalnya panas sedikit tahan. Oke. Selesai semua? Ya, pre-memory. Lanjut, next. Yes. Ya. Nah, sudah menemukan tanaman-tanamannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Gimana, seru? Seru, Bu. Seru banget. Seru, Bu. banget. Seru ya? Nah, sekarang Ibu minta kalian
diskusi. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil tanaman-tanaman yang kalian dapat secara berkelompok ya, seperti itu. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuan tanaman-tanamannya. Saya ya Bu, kelompok 1 Bu. Iya, boleh. Tadi setelah Iya, boleh, ayo keliling silakan. lapangan Bu, kami kelompok 1 menemukan ada bunga mawar Bu. Rosa SP, bunga mawar. Ya. Bunga mawar. Kemudian ada Iya, juga terus? pucuk merah Bu. Iya. Oh, pucuk merah. Iya. Kemudian ada siri gading. Oh, sirih gading yang ditanam di pot ya, di situ ya. Iya, terus? Iya, betul. Terus ada bunga sri rejeki juga Bu. Oh, iya, aglonema. Ya, terus? Ya, kemudian ada melati. Bu, mati. Tadi berarti menemukan 2 jenis bunga, mawar sama melati. Nah, dari kelompok yang pertumbuhannya kalian dapat itu kan contoh aja ya 5 ya, sebutkan aja 5. Terus ada nggak ya yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti itu? Bu, ada. Ya. Yaitu misal ada tanaman sirih gading sama aglonema Bu. Sama-sama dari famili Aracea Bu. Oh, Aracea. Ya, Aracea. Bentuk daun dan akar memiliki ciri-ciri yang sama juga Bu. Itu kelompok 1. Oh, dilihat dari akar dan daunnya. Oke, siap. Jawab kelompok 1. Berikan aplaus buat kelompok 1. Nanti jangan lupa ya, nanti itu untuk dibuatkan galeri minggu depan ya. Ibu silakan, kalian mau konsepnya seperti apa terserah. Nah, untuk kelompok 2 silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil tanaman yang kalian sudah dapat. Kelompok 2 ya, siapa? Bu ya? Iya, kelompok 2 ada Nadini, Nasitan, Hariri, Naseli ya. Bu. Iya, boleh. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Lagi, Bu. Sabar ya, teman-teman. Kelompok 2. Itu yang bunga sepatu yang tadi udah ketemuin, bunga sepatu. Tuh, ada katanya ada nemuin kertasnya bunga hilang. sepatu. Terus apa lagi? Kertasnya hilang. Ya udah. Iya, Coba bantu temennya, biar cepat. Oke, kelompok 2 itu tadi menemukan bunga sepatu Ibu, terus ada bugenvil sama lidah tua Ibu. Oh, lidah mertua. Ada lagi? Ada juga bunga lidah buaya sama palem kuning. Itu ya bagian ini ya. Ada nggak yang menunjukkan ciri kesamaan yang sama gitu? Kalian identifikasi tadi Ada, apa? Bu. Ada Bu, aloe vera sama sansevieria Bu, itu sama-sama kayak dia punya daging ya, dinding tebal itunya Bu, sama akarnya serabut. Sama akarnya serabut itu dalam satu famili. Jadi ngerti ya maksudnya kesamaan ciri-ciri apa? Ya kalau kalian lihat dari bentuknya sih memang sansevieria dan aloe vera sama ya. Maksudnya itu kan sama-sama ini. Gitu. Oke, Bu, makasih. Bagian dari famili Anthoreaceae ya. Terus kelompok 3 sekarang maju ke depan. Asep Bu, Asep. Asep. KM, ayo KM. Yang 3 ya Bu. Iya. Tadi hasil jalan-jalan kami menemukan melati Bu. Oh, terus sama ya seperti kelompok 1 berarti ya? Jeruk nipis dan juga palem kuning. Iya. Oh, ada palem kuning juga ya. Terus ada apa lagi? Yang kelompok lain lebihnya sama dengan? Udah Bu. Kita barengan Bu sama Malik. Oh, sama Malik. Asep sama Malik ngobrol terus jadi cuma dapat dikit. Iya ya, karena memang sekolahan kita juga kan ya memiliki lahan yang tidak terlalu luas. Jadi memang tidak apa-apa gitu kalau kalian menemukannya tidak terlalu banyak gitu. Nah, coba dari hasil presentasi, dari hasil yang tadi Ibu paparkan juga, siapa ada nggak yang mau bertanya kepada Ibu, ada nggak pertanyaan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada nggak yang mau ditanyakan selama pembelajaran hari ini?
Nah, Denok, apakah ada yang mau ditanyakan? Denok kayaknya mau Nah, Denok. Bu, Denok harus nanya Bu Bu, kayaknya. saya aja Iya, Bu, iya. saya nanya Boleh. Bu. Iya, boleh. Nah, ayo. Kalau Ibu, bisa ada pertanyaan silakan. Ibu tadi kan menjelaskan perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Iya. Apakah tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan secara vegetatifnya, Bu? Selain generatif tuh. Oh, ya tadi kan dijelaskan ya sama Ibu ya, ada perkembangan generatifnya kan perkembangbiakannya. Sekarang ada nggak vegetatifnya gitu? Ada nggak yang mau jawab selain maksudnya sebelum Ibu nih, ada yang mau menjawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan Dina Ayu ini? Saya coba Bu. Tidak ada? Ya coba Intan. Kalau dulu itu waktu SMP pernah dapat kegiatan mencangkok Bu. Oh, iya. Terus? Iya, mencangkok pohon mangga. Apakah itu termasuk ke dalam reproduksi vegetatif Bu? Karena kalau tidak salah dulu guru saya waktu SMP juga bilang itu. Ini adalah salah satu contoh reproduksi vegetatif pada tumbuhan gitu katanya Bu. Ya, baik ya, 100 bola Intan. Jadi memang selain tadi perkembangan biakan generatif yang Ibu terangkan, jadi tumbuhan ini juga melakukan perkembangan biakan secara vegetatif seperti yang tadi disebutkan oleh Nak Intan, itu ada mencangkok, katanya seperti itu. Terus ada juga stek, ada juga cara menempel dan yang lain-lain. Itu merupakan proses perkembang biakan vegetatif pada angiospermae ini ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain lagi adakah? Udah, Bu. Sudah? Tidak ada pertanyaan lain lagi? Sudah, Bu. Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Kalian sudah mengerti, pintar-pintar. Dan jangan lupa setelah ini, setelah pembelajaran kita galeri work-nya dibuat ya. Oke. Ada nggak yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini setelah kita observasi sekolah dan lain-lain kegiatan hari ini? Ada nggak yang Ada mau Bu, menyimpulkan? aku Bu. Ya, Nasir, Aku coba ya. Ya. Jadi berdasarkan tadi pembelajaran, kesimpulannya gini Bu. Tadi kita menemukan beberapa tumbuhan itu dikelompokkan menjadi tumbuhan angiospermae ya, atau tumbuhan berbiji tertutup Bu. Terbagi menjadi dua, yaitu dikotil dan juga monokotil. Kalau dikotil itu berkeping dua bijinya, kalau monokotil biji berkeping satu. Iya. Dan kita juga menemukan beberapa tumbuhan monokotil di lingkungan sekolah. Tadi seperti aloe vera, Bu, palem kuning, dan juga kita menemukan tumbuhan dikotil itu dari beberapa bunga seperti bunga mawar, bunga sepatu, bunga bougainville, dan lain-lain. Begitu Bu. Oke, ya siap 100 buat Asep ya. Pintar sekali membantu Ibu. Terus setelah itu ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya lagi untuk pembelajaran hari ini? Gak ada Bu, tapi saya mau nanya Bu. Bukan mau nanya sih, mau boleh, Pak. mengungkapkan pengalaman Bu. Jadi pertanyaan kita tadi kita kan tadi jalan-jalan ya Bu ya, cari-cari tumbuhan gitu. Tapi kendalanya kan tumbuhan tuh banyak, tapi di lingkungan yang tadi kita amati memang kita nggak bisa Bu eksplor banyak tumbuhan gitu. Jumlahnya terbatas, tapi kita masih bisa kok Bu nemuin tumbuhan yang sebenarnya dia tuh masih satu keluarga, masih satu family gitu, kayak sansevieria sama aloe vera gitu Bu. Oh iya, siap ya. Walaupun terdapat keterbatasan, tapi kita masih menemukan variasi atau tumbuhan yang berada dalam satu suku atau famili. Ya, kita dapat menemukan, kita bisa membedakan tuh ya. Di antara satu famili ini tuh kedua, misalkan tadi sansevieria dan aloe vera juga kan ada perbedaannya, pasti lebih banyak lagi ciri-ciri yang sama seperti itu. Ya, bagus. Dan juga Ibu tadi di awal pembelajaran kan membandingkan ya sekolah kita gitu kan yang dengan secara keterbatasannya gitu kan. Paling bunga-bunga yang kebanyakan sih yang ada di pot ya kita ya.
Nah, mungkin mungkin ke depannya nanti Ibu bukan proyekan ya, tapi mungkin kita bisa canangkan ke depannya bersama kalian juga mungkin nanti untuk menambah tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah seperti itu, biar lingkungan sekolah kita juga sama seperti sekolah lain yang Ibu tampilkan tadi di dalam video seperti itu. Ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup. Jangan minggu depan kita tampilkan gallery walk-nya. Kalian harus buat. Jadi di luar pembelajaran ya, kalian membuat semacam foto-fotonya itu kalian sedemikian rupa lah biar jadi galeri gitu ya, kita tampilkan di sini. Pokoknya proses pembuatannya di luar dari jam pelajaran ini. Jadi kita minggu depan tinggal menampilkan aja seperti itu ya. Oke, sampai sini mengerti semua? Siap, Bu, mengerti. Ya, Bu, mengerti. Siap, pintar-pintar semua ya, hebat, aktif sekali kelas ini. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita jumpa minggu depan dengan Ibu lagi. Jangan bosan-bosan gitu ya. Belajar biologinya karena ini merupakan ilmu pengetahuan. Jaga kesehatan kalian supaya bisa ketemu Ibu minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Ibu tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Esa. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan komentarnya. Ada Bu Mai, Pak. Bu Mai dan Ya, Sally. Bu Mai dan Bu Sally ya. Silakan Bu Mai. Ya, Bu. Baik, Pak, terima kasih Bu Esa. Mungkin tadi untuk secara keseluruhan urutan dari proses PPT-nya sudah sangat baik, Bu Esa. Cuman mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kayak kami bisa berikan masukan gitu terkait dengan pembelajarannya. Mungkin yang pertama tentang video apersepsi, Ibu. Jadi kalau saya lihat dari runutan pembelajaran yang Bu Esa sampaikan tadi, mungkin di awal dengan kegiatan yang berlangsung itu masih agak kurang sinkron seperti itu menurut pandangan saya. Kenapa? Karena di awal Bu Esa menjelaskan mengenai, kan awalnya Bu Esa pengen menjelaskan mengenai angiospermae ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi pada saat kita meminta untuk mengobservasi, di situ lebih ke arah ciri-ciri tumbuhannya seperti itu. Jadi mungkin di awal sebaiknya Bu Esa bisa langsung saja fokus, misalkan pada saat di peta pikiran juga kan masih banyak banget tuh dari yang semua plantae gitu, bukan cuman yang angiospermae saja. Jadi lebih baik fokus ke angiospermae, kemudian ciri-cirinya seperti ini. Mungkin Bu Esa tidak usah memperlihatkan video, tapi mungkin bisa membawa beberapa tumbuhan yang memang ada di sekitar sekolah Bu Esa, kemudian langsung menunjukkan ini cirinya tuh, lihat bentuk daunnya seperti ini, kemudian ini bentuk bunganya seperti ini bentuk batangnya seperti ini, misalnya seperti itu, yang memang dari ciri-ciri yang terkandung dalam angiospermae. Nah, jadi ketika kita sudah memberitahukan ciri-cirinya di awal, nanti siswa akan tidak akan kesulitan untuk menentukan ciri-ciri pada saat mereka mengobservasi. Nah, kalau ini kan tadi Bu Esa ngasih awalnya itu materi mengenai secara general mengenai kayak ada pembuahan ganda dan sebagainya, padahal itu tidak bisa diobservasi oleh siswa gitu pada saat kegiatan observasinya seperti itu. Oh iya, iya Bu Mai, ya. Depannya mungkin tadi ganti Bu, kalau misalkan memang menggunakan observasi dan gallery walk di awalnya jangan memberikan materi yang berbeda gitu, seperti itu Ibu. Itu sih mungkin bisa. Jadi lebih simpel aja karena tadi kan cukup lama ya Bu ya, padahal kegiatan observasi itu juga akan memakan waktu. Jadi supaya nanti tidak waktunya tidak lewat dari jam pembelajaran, mungkin di awalnya lebih ke teknis nanti observasi seperti apa, kemudian tadi yang lebih bisa membantu siswa untuk bisa melakukan observasinya itu kira-kira apa. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Bu Mai, ya, siap dicatat untuk perbaikan ya. Terima kasih Bu Mei. Ya, terima kasih Bu Mei. Silakan. Iya, ya sudah bagus Bu Esa. Cuma mau tambahan aja, mungkin tadi karena grogi ya sedikit grogi. Iya. Aduh,
Sehingga menyebutkan pretest jadi post-test padahal di awal. Ya Allah ya. Kemudian sama nggak tahu deh tadi doa dulu atau nggak ya? Nah, ya itu Bu, saya menemukan 2 poin yang barusan saya sadar gitu kan. Yang pertama, saya tuh lupa mengajak berdoa. Yang kedua, saya pada akhir itu tidak mengajak pretest, itu dia. Baru sadar gitu. Itu tadi terbalik, terus pretest tapi dikatakan. Kemudian sama ini sih Bu, mungkin warna PPT tadi agak dengan tulisan, jadi perpaduan dari PPT itu aja sih. Oh iya, siap. Terima kasih Sally ya, nanti diperbaiki ke depannya ya. Ya, terima kasih. Semangat Bu Esa. Bu Riri silakan. Ya, terima kasih Sinta. Bu Riri. Ya Pak. Ya. Sudah, tidak akan memberikan komentar. Komentarnya silakan Bu Riri. Iya Pak, diwakili sama sih sebenarnya kayak Bapak dan Ibu ya, mungkin agak tegang juga sama dengan jadi kan belum terbiasa kita berbicara di hadapan kan bicara dia di kamera. Kalau kamera tidak ada, kita belajar di depan cermin, bicara di depan cermin ya. Karena kita kalau misalkan melihat wajah kita bicara sendiri. Kegiatan awal, kegiatan akhir ini perlu diperbaiki ya Bu Esa. Juga kegiatan bagian tengahnya. Jadi sesuai dengan saran teman-teman. Misalkan di juga bagi kesimpulan, jangan mengatakan ada enggak ya, tapi langsung coba Asep, berikan kesimpulan. Bagaimana gimana Asep gitu. Oh iya Pak. Kalau Ibu kan ada enggak anak-anak dan awal harus doa, bagian akhir harus doa, itu yang dilakukan oleh Ibu Esa. Bagian tengah juga ini harus diperbaiki. Runutannya juga Ibu harus diubah lagi gitu ya. Jangan sampai